Adaptasi Indonesia untuk channel Kutukan Nusantara. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kutukan Nusantara. Seperti biasa, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah mistis yang dikirim oleh salah satu pendengar setia dari berbagai daerah di Indonesia. Kisah ini berasal dari seorang perempuan bernama Lani, warga Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi sekitar 25 tahun yang lalu, saat Lani masih sangat kecil. Semua cerita ini ia dengar kembali dari ibunya ketika sudah dewasa. Saat itu usia Lani baru 3 tahun. Ia memiliki seorang sepupu bernama Arif, seorang pemuda berusia 18 tahun yang baru saja dinyatakan lulus masuk Universitas Negeri di Surabaya. Hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi Arif. Untuk merayakannya, ia pergi bersama dua sahabatnya. Mereka makan dan minum di sebuah warung pinggir jalan. Tidak berlebihan, hanya beberapa botol bir yang diminum sambil bercanda dan merencanakan masa depan mereka. Malam semakin larut. Setelah selesai, Arif mengantar kedua temannya pulang menggunakan sepeda motor. Menurut kesaksian teman-temannya, Arif sama sekali tidak terlihat mabuk. Cara bicaranya masih normal, pikirannya jernih, dan ia mengemudi dengan sangat baik. Ia berhasil mengantar kedua temannya sampai ke rumah masing-masing tanpa masalah sedikit pun. Namun sesuatu yang aneh terjadi setelah itu. Dalam perjalanan menuju rumahnya sendiri, Arif berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Rumahnya sebenarnya berada di arah yang sama dengan SPBU tersebut. Ia hanya perlu melanjutkan perjalanan lurus beberapa menit lagi. Tetapi setelah selesai mengisi bensin, tanpa alasan yang jelas, Arif justru menyeberang ke sisi jalan yang berlawanan. Saat itulah sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Para saksi yang melihat kejadian itu mengatakan hal yang sama. Mereka merasa seolah-olah Arif tidak melihat truk tersebut sama sekali, padahal lampu truk menyala terang. Suara mesinnya sangat jelas. Namun Arif tetap melaju lurus. Tabrakan itu tidak dapat dihindari. Tubuhnya terseret puluhan meter di atas aspal. Ketika polisi dan petugas medis datang, kondisi Arif sudah sangat kritis. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Keluarga sangat terpukul. Arif adalah anak yang ceria, aktif, dan menjadi harapan besar keluarganya. Pada malam pertama setelah jenazah disemayamkan di rumah, seorang sepupu lain bernama Rizal datang membantu persiapan pemakaman. Karena kelelahan, Rizal memutuskan beristirahat di kamar yang dulu ditempati Arif. Ia tidur di ranjang kayu tua milik Arif. Saat itu jenazah Arif masih berada di ruang depan rumah. Ketika Rizal mulai terlelap, ia mendengar suara. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar tepat dari arah kepala ranjang. Rizal membuka mata. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Karena mengira dirinya hanya berhalusinasi akibat lelah, ia mencoba tidur kembali. Beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini datang dari arah tempat kepalanya berpindah. Seolah-olah suara itu ikut bergerak mengikutinya. Bulu kuduk Rizal langsung berdiri. Ia segera bangun dan pindah tidur ke ruang lain. Anehnya, sejak ia keluar dari kamar itu, suara ketukan tersebut langsung berhenti. Beberapa hari kemudian, pemakaman selesai dilaksanakan. Semua orang berusaha menjalani hidup seperti biasa, namun suatu pagi keluarga dikejutkan oleh kejadian yang sangat aneh. Malam sebelumnya seluruh anggota keluarga tidur dengan nyenyak. Tidak ada suara apapun. Tidak ada yang terbangun. Tetapi ketika pagi tiba, semua benda di altar foto Arif berhamburan di lantai. Tempat dupa, lilin, piring sesaji, gelas, buah-buahan. Semuanya jatuh berserakan. Padahal jika benda-benda sebanyak itu jatuh sekaligus, pasti akan menimbulkan suara yang sangat keras. Aneh sekali karena tidak seorang pun mendengarnya. Setelah membereskan semuanya, Ibu Arif menyalakan dupa. Dengan mata sembab karena menangis, ia berkata pelan di depan foto anaknya. Arif, kalau ada sesuatu yang membuatmu tidak senang, beritahu ibu. Kalau ada yang kurang dalam doa atau sesaji ini, katakanlah. Jangan membuang barang-barang seperti ini lagi, nak. Setelah itu kejadian tersebut tidak pernah terulang. Namun peristiwa-peristiwa aneh belum berhenti. Sekitar 3 minggu setelah kematian Arif, pada suatu malam sekitar pukul 9, Bibi Lani sedang membereskan pekerjaan rumah di dekat pintu belakang. Tiba-tiba ia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika mengangkat kepala, ia melihat seseorang berdiri di teras depan. Jaraknya sekitar 5 meter. Malam itu cukup terang. Ada cahaya bulan. Lampu rumah juga menyinari halaman. Karena itu ia dapat melihat sosok tersebut dengan jelas. Itu adalah Arif.
Wajahnya sama persis seperti ketika masih hidup. Ia berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berbicara. Bibi Lani bukan orang yang penakut. Dengan suara tenang ia berkata, "Arif, kamu pulang karena kangen rumah?" Sosok itu tetap diam. Hanya berdiri menatap ke arah rumah. Beberapa detik kemudian, sosok tersebut perlahan menghilang begitu saja. Seolah-olah tidak pernah ada. Bibi Lani terdiam cukup lama malam itu. Ia tidak merasa ketakutan. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang sangat dalam. Karena ia tahu, keponakannya pergi terlalu muda. Baru 18 tahun. Masih banyak mimpi yang belum sempat diwujudkan. Waktu terus berjalan. Keluarga Arif memiliki sebuah rumah kos sederhana yang disewakan bulanan kepada para pekerja dan mahasiswi yang merantau ke kota. Beberapa penghuni kos sudah tinggal di sana bertahun-tahun lamanya. Mereka mengenal Arif sejak masih hidup karena pemuda itu sering membantu memperbaiki kerusakan kecil di kamar-kamar kos, atau sekadar mengobrol dengan para penghuni. Namun setelah kematiannya, kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan oleh mereka. Beberapa minggu setelah pemakaman, para penghuni perempuan mulai mendengar suara-suara aneh pada tengah malam. Suara itu selalu muncul saat suasana sudah benar-benar sunyi. Suara piring dan gelas bergesekan. Krek, 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 seolah-olah ada seseorang yang sedang mengobrak-abrik lemari dapur. Kadang terdengar bunyi benda dipindahkan. Kadang seperti ada yang mencari sesuatu. Anehnya, kejadian itu tidak terjadi di semua kamar. Hanya di kamar para penghuni lama yang dulu akrab dengan Arif. Setiap malam suara tersebut berpindah dari satu kamar ke kamar lainnya. Pada awalnya mereka mengira hanya halusinasi karena kelelahan. Tetapi setelah beberapa minggu, para penghuni mulai saling bercerita. Dan saat itulah mereka sadar. Ternyata mereka mengalami hal yang sama. Salah satu penghuni berkata, "Aku kira cuma aku yang dengar suara itu." Yang lain langsung menjawab, "Astaga, aku juga." Lalu penghuni lain menyahut, "Aku juga dengar persis seperti itu." Mereka akhirnya berkumpul dan mencoba berdoa. Malam itu salah seorang dari mereka menyalakan dupa dan berkata pelan, "Arif, kalau kamu lapar atau ada sesuatu yang kurang, datanglah lewat mimpi. Kami akan bantu mendoakanmu. Tapi jangan mengganggu kami seperti ini lagi. Kami takut." Sejak malam itu, suara-suara tersebut benar-benar berhenti. Tidak pernah terdengar lagi. Keluarga Arif yang mendengar cerita tersebut mulai yakin bahwa arwah Arif memang masih berada di sekitar rumah. Mereka lalu mendapat informasi mengenai seorang perempuan tua yang terkenal di daerah itu. Konon, perempuan tersebut dapat menjadi perantara antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari jawaban tentang anggota keluarga yang telah meninggal. Karena penasaran sekaligus khawatir, keluarga Arif memutuskan untuk mendatanginya. Begitu mereka tiba di rumah perempuan tua itu, bahkan sebelum sempat menjelaskan tujuan kedatangan mereka, perempuan itu langsung berkata, "Kalian sedang mencari seorang anak laki-laki, bukan?" Seluruh keluarga saling berpandangan. Perempuan itu melanjutkan, "Anak itu masih muda. Dia belum pergi jauh. Sampai sekarang masih sering berkeliling di sekitar rumahnya." Mendengar itu, bulu kuduk semua orang langsung meremang, karena tidak ada seorang pun yang memberitahu apapun sebelumnya. Perempuan tua itu kembali berkata, "Anak itu nakal ya waktu masih hidup?" Keluarga Arif saling menatap lagi. Memang benar. Arif bukan anak yang buruk. Ia tidak pernah membuat masalah besar. Tetapi seperti kebanyakan remaja laki-laki, ia aktif, usil, dan penuh energi. Semua yang dikatakan perempuan itu tepat. Mereka semakin yakin bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan khusus. Setelah semua duduk di ruang tamu, perempuan tua itu berkata, "Tunggu sebentar." Ia lalu memejamkan mata. Kepalanya perlahan tertunduk. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Sekitar 2 atau 3 menit berlalu. Kemudian perempuan itu mengangkat kepalanya kembali. Saat membuka mata, suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara perempuan tua itu. Suara tersebut terdengar seperti seorang anak muda yang sedang menahan tangis. Kata pertama yang keluar adalah, "Ibu." Seketika Ibu Arif menangis histeris. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengenali nada suara itu. Perempuan tua tersebut lalu menangis seperti seorang anak yang merindukan ibunya. Semua orang yang hadir ikut meneteskan air mata. Mereka mulai bertanya berbagai hal. Apakah Arif baik-baik saja? Apakah ia merasa kesepian? Apakah ada sesuatu yang dibutuhkan? Setelah beberapa saat, akhirnya keluarga menanyakan pertanyaan yang selama ini menghantui mereka. Pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh siapapun. Mengapa Arif menyeberang jalan malam itu?
Mengapa ia seperti tidak melihat truk yang datang? Mendengar pertanyaan itu, sosok yang merasuki tubuh perempuan tua tersebut perlahan mulai bercerita. Saat itu, setelah selesai mengisi bensin, Arif bersiap pulang ke rumah. Namun ketika hendak menaiki motornya, ia melihat seorang perempuan berdiri di seberang jalan. Perempuan itu berusia sekitar 50 tahun. Memakai pakaian putih sederhana. Rambutnya panjang, ia berdiri diam tanpa bergerak. Arif mengira perempuan itu mungkin membutuhkan bantuan. Mungkin tersesat, mungkin mengalami masalah, karena itu ia memperhatikannya beberapa saat. Lalu perempuan tersebut mengangkat tangan dan mulai melambai. Memanggil Arif untuk mendekat. Arif mengira perempuan itu adalah seseorang yang dikenalnya. Atau mungkin seseorang yang membutuhkan pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyeberang. Pada detik berikutnya, sebuah truk menghantamnya. Sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, sebelum sempat menghindar, sebelum sempat melihat ke kanan atau kiri, tubuhnya sudah terpental dan terseret di jalan. Ruangan mendadak sunyi. Tidak seorang pun mampu berbicara. Karena kisah tersebut menjelaskan banyak hal yang selama ini tidak masuk akal. Para saksi memang mengatakan bahwa Arif seolah-olah tidak melihat truk itu. Kini mereka mulai percaya bahwa mungkin yang dilihat Arif malam itu bukan manusia biasa. Mendengar cerita tersebut, ibu Arif kembali menangis. Tangisnya pecah. Ia memanggil nama anaknya berkali-kali. Namun pada akhirnya ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dengan suara bergetar ia berkata, "Arif, kalau memang waktumu sudah tiba, ibu ikhlas. Tapi sekarang pergilah dengan tenang. Jangan terus berada di sini. Doakan kami dari sana, dan biarkan kami mendoakanmu dari sini." Tak lama kemudian, perempuan tua itu perlahan kembali sadar. Tangisnya berhenti. Suaranya kembali normal. Dan pertemuan itu pun berakhir. Meskipun kesedihan mereka tidak hilang, setidaknya keluarga akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui hati mereka. Mereka percaya bahwa Arif hanya pulang untuk berpamitan karena ia pergi terlalu muda. Terlalu cepat, dan terlalu mendadak. Kisah berikutnya masih berasal dari Lani. Namun kali ini bukan tentang sepupunya, melainkan tentang ayah kandungnya sendiri. Ketika Lani berusia 14 tahun, ayahnya yang bernama Pak Rahmat meninggal dunia secara mendadak. Kepergiannya sangat cepat, tidak ada penyakit berat, tidak ada tanda-tanda bahwa beliau sedang sakit parah. Tetapi jika mengingat kembali berbagai kejadian sebelum kematiannya, keluarga merasa seolah-olah Pak Rahmat sebenarnya sudah mengetahui bahwa waktunya akan segera tiba. Untuk memahami cerita ini, harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan antara ayah dan ibu Lani. Kedua orang tuanya telah lama bercerai. Penyebabnya sederhana. Pak Rahmat sangat gemar minum minuman keras. Berulang kali dinasihati, tetapi tidak pernah berubah. Akhirnya ibu Lani memilih berpisah. Meski demikian, hubungan mereka tetap baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Saat hari raya atau akhir pekan, Lani masih sering diajak mengunjungi keluarga ayahnya. Mereka tetap saling menghormati. Bahkan menjelang Idul Fitri pada tahun terakhir kehidupan Pak Rahmat, Ibu Lani masih sempat mengajaknya berbelanja. Saat itu tinggal sekitar 2 minggu lagi menuju Lebaran. Ibu Lani berkata, "Pak, nanti saya belikan beberapa kemeja baru ya. Masa Lebaran pakai baju lama terus?" Pak Rahmat hanya tertawa. "Tidak usah, buang-buang uang saja." Ibu Lani menjawab, "Tidak apa-apa, simpan saja dulu. Nanti kalau ada acara bisa dipakai." Namun Pak Rahmat tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat semua orang teringat setelah ia meninggal. "Tahun ini tidak perlu. Saya juga tidak akan pergi kemana-mana lagi." Saat itu tidak ada yang memperhatikan kalimat tersebut. Semua menganggapnya hanya ucapan biasa. Tetapi setelah beliau meninggal, kalimat itu terasa seperti firasat. Seolah-olah beliau sudah mengetahui sesuatu. Beberapa hari kemudian terjadi kejadian aneh lainnya. Pak Rahmat tinggal bersama kakak perempuannya, yaitu Bibi Lani. Suatu siang ia tertidur di kursi panjang bambu di teras rumah. Tiba-tiba ia terbangun dengan wajah pucat, lalu berkata kepada kakaknya, "Tadi aku bermimpi melihat ayah dan ibu." Yang dimaksud adalah kedua orang tua mereka yang sudah lama meninggal. Bibi Lani langsung memarahinya. "Kamu jangan bicara aneh. Aneh, pasti karena kebanyakan minum." Namun Pak Rahmat tetap bersikeras. "Aku benar-benar melihat mereka. Ayah dan ibu sedang berjalan menyeberangi sebuah jembatan bersama beberapa anak kecil." Bibi hanya menggelengkan kepala. Ia menganggap adiknya sedang melamun. Tak ada yang menganggap ucapan itu serius. Lalu tibalah hari ketiga setelah Idul Fitri.
Siang hari itu Pak Rahmat sedang duduk minum bersama beberapa teman. Kakaknya kembali menegurnya. Kamu ini kapan berhenti minum? Hari raya pun masih saja minum. Biasanya Pak Rahmat akan tertawa atau bercanda. Namun hari itu berbeda. Ia menoleh dan berkata dengan suara sangat tenang. Tenang saja. Hari ini hari terakhir saya minum. Kakaknya mendengus. Sudah puluhan kali kamu bilang begitu, tetapi Pak Rahmat mengulanginya lagi. Kali ini dengan nada yang membuat merinding. Saya serius. Hari ini benar terakhir. Beberapa jam setelah mengucapkan kalimat itu, Pak Rahmat meninggal dunia. Sore hari ia pergi ke belakang rumah. Tiba-tiba tubuhnya ambruk dan ia tidak pernah bangun lagi. Dokter menyatakan ia meninggal akibat serangan jantung mendadak. Pergiannya begitu cepat sehingga keluarga tidak sempat melakukan apapun. Yang lebih menyedihkan lagi, saat kejadian berlangsung tidak ada seorang pun yang berada di dekatnya. Jika saja ada orang yang melihat lebih cepat, mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan. Tetapi takdir berkata lain. Setelah pemakaman selesai, keluarga mulai menjalani hidup seperti biasa. Anehnya, berbeda dengan kisah Arif sebelumnya, hampir tidak ada yang pernah melihat arwah Pak Rahmat, bahkan dalam mimpi pun sangat jarang. Seolah-olah setelah meninggal, beliau langsung pergi jauh. Pakaian terakhir yang digunakan saat pemakaman dikuburkan di belakang rumah salah satu saudara perempuan mereka, yaitu Tante Sari. Tante Sari memiliki lahan yang cukup luas. Karena itu keluarga sepakat menyimpan pakaian pemakaman tersebut di sana. Beberapa bulan berlalu. Suatu hari Tante Sari pergi bekerja sejak pagi, anak-anaknya juga tidak ada di rumah. Saat berangkat, semua pintu telah dikunci rapat. Namun ketika pulang sore hari, ia terkejut. Pintu belakang rumahnya hancur berantakan. Kayunya pecah, kuncinya terlepas. Awalnya ia mengira rumahnya dibobol pencuri. Tetapi setelah diperiksa, tidak ada satu barang pun yang hilang. Uang masih ada, perhiasan masih ada. Tidak ada yang berubah. Akhirnya ia berpikir mungkin pintu tersebut rusak karena cuaca atau tertiup angin kencang. Malam harinya, setelah lelah membereskan rumah, Tante Sari tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat seseorang berjalan masuk ke dalam rumah. Orang itu bertelanjang dada. Memakai celana pendek, persis seperti kebiasaan Pak Rahmat saat masih hidup. Tante Sari langsung mengenalinya. Itu Rahmat. Dalam mimpi tersebut Pak Rahmat berkata, "Mbak, kenapa pintunya dibiarkan begitu saja? Tadi pintunya terbuka lebar. Kalau ada pencuri masuk bagaimana? Aku yang menjaga rumah ini untukmu." Tante Sari yang masih berada dalam keadaan mimpi menjawab seperti biasa. "Oh begitu ya? Kalau begitu tolong bantu jaga rumah ini terus." Baru setelah mengucapkan kalimat itu ia menyadari sesuatu. Tubuhnya langsung merinding. Ia terbangun seketika. Jantungnya berdebar sangat keras. Ia sadar bahwa yang datang dalam mimpinya bukan sekadar mimpi biasa, melainkan adiknya sendiri yang telah meninggal. Meski tahu itu adalah adiknya, rasa takut tetap muncul. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur lagi. Keesokan paginya, begitu pasar buka, Tante Sari segera membeli bunga, makanan, dan perlengkapan doa. Ia pergi ke makam Pak Rahmat. Di sana ia berdoa sambil berkata, "Terima kasih sudah menjaga rumahku. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, datanglah lewat mimpi dan beritahu aku. Tapi jangan membuatku takut lagi." Sejak saat itu tidak pernah ada lagi kejadian aneh di rumah Tante Sari. Namun ternyata kisah Pak Rahmat belum berakhir, karena beberapa bulan kemudian, seseorang yang sama sekali tidak mengenalnya justru mengalami pertemuan yang jauh lebih mengerikan. Beberapa bulan setelah kematian Pak Rahmat, kehidupan keluarga Lani perlahan kembali normal. Di rumah mereka tinggal Ibu Lani bersama adik laki-laki dan istrinya. Rumah itu cukup luas untuk ditempati beberapa anggota keluarga sekaligus. Selama berbulan-bulan tidak pernah terjadi kejadian aneh. Tidak ada penampakan. Tidak ada suara misterius. Tidak ada gangguan apapun. Karena itulah semua orang mulai menganggap bahwa arwah Pak Rahmat sudah tenang. Namun suatu hari datanglah seorang kerabat jauh bernama Joko. Joko berasal dari sebuah desa kecil di wilayah Lampung. Ia datang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Karena belum memiliki tempat tinggal dan kondisi ekonominya masih sulit, Ibu Lani mempersilahkannya tinggal sementara di rumah mereka. "Tidak usah sungkan," kata Ibu Lani. "Tinggal saja di sini dulu sampai pekerjaanmu stabil." Joko sangat berterima kasih. Ia lalu menempatkan sebuah ranjang lipat di ruang tengah, tidak jauh dari kamar paman dan bibinya. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Tidak ada hal yang aneh, sampai suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari. Semua orang sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh dari ruang tengah.
Uh, uh, uh. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha berteriak tetapi tidak mampu mengeluarkan suara. Awalnya tidak ada yang terbangun, namun suara tersebut semakin keras. Uh. Paman Lani akhirnya membuka mata. Ia mendengar suara itu berasal dari tempat tidur Joko. Karena khawatir terjadi sesuatu, ia segera menghampiri. Saat melihat Joko, tubuhnya langsung merinding. Joko sedang tidur telentang. Seluruh tubuhnya kaku. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Matanya terpejam rapat. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Paman Lani segera mengguncang tubuhnya. Joko, bangun. Joko. Namun Joko tidak merespons. Tubuhnya tetap kaku. Barulah setelah dipanggil berkali-kali, ia tersentak dan terbangun. Saat membuka mata, ia langsung duduk sambil terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat, seolah baru saja keluar dari mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ibu Lani yang ikut terbangun segera bertanya, "Kamu kenapa? Ada apa?" Joko masih sulit berbicara. Butuh beberapa menit sampai napasnya kembali normal. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, saya rasa saya baru saja melihat suami ibu." Ruangan langsung hening. Ibu Lani memandangnya dengan serius. "Kamu yakin?" Joko mengangguk pelan. "Saya tidak pernah bertemu beliau. Tapi wajahnya sama persis seperti foto yang ada di ruang tamu." Mendengar itu, semua orang mulai merinding. Karena memang benar. Joko baru tinggal beberapa hari di sana, ia hampir tidak pernah memperhatikan foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Lalu Ibu Lani bertanya lagi, "Bagaimana kamu tahu itu beliau?" Joko menelan ludah. Ia kemudian mulai menceritakan apa yang dialaminya. Dalam keadaan setengah tidur, ia merasa ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya. Ketika membuka mata, ia melihat seorang pria sedang menatapnya. Pria itu mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna hijau. Wajahnya sangat serius. Tatapannya tajam. Tidak marah, tetapi juga tidak ramah. Pria itu hanya berdiri diam. Memperhatikannya, Joko mencoba bergerak. Namun seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia sadar bahwa dirinya sedang mengalami ketindihan. Semakin ia berusaha bergerak, tubuhnya justru semakin kaku. Dalam kepanikan itu, ia mencoba berdoa di dalam hati. Lalu ia berkata pelan, "Kalau Bapak benar suami Bu Lani, saya hanya numpang tinggal di sini. Saya datang untuk mencari kerja. Saya tidak berniat buruk. Tolong izinkan saya tinggal sementara." Beberapa detik kemudian, sosok itu akhirnya berbicara. Suaranya berat dan tegas. "Kamu boleh tinggal di rumah ini. Tapi harus berkelakuan baik. Jangan membuat masalah. Jangan merusak ketenangan keluargaku. Kalau kamu tinggal di sini, kamu harus menghormati mereka." Setelah mengatakan itu, sosok tersebut perlahan menghilang. Pada saat yang sama tubuh Joko kembali bisa bergerak. Ia langsung berusaha berteriak. Tetapi ternyata tidak ada suara yang keluar. Dan itulah saat keluarga mendengar suara aneh dari tempat tidurnya. Begitu selesai bercerita, Joko kembali menggigil. Karena pengalaman itu terasa sangat nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi biasa. Ibu Lani sendiri langsung terdiam karena ada satu detail yang membuatnya yakin. Kemeja hijau kotak-kotak yang disebutkan Joko adalah kemeja favorit Pak Rahmat semasa hidup. Bahkan kemeja itu merupakan hadiah yang pernah dibelikan oleh Ibu Lani. Namun ironisnya, Pak Rahmat meninggal sebelum sempat mengenakannya. Saat pemakaman berlangsung, keluarga akhirnya membakar kemeja tersebut bersama barang-barang pribadinya sebagai bekal simbolis. Karena itu, tidak mungkin Joko mengetahui keberadaan kemeja tersebut. Tidak ada seorang pun yang pernah menceritakannya. Malam itu tidak ada lagi yang bisa tidur dengan tenang. Semua orang duduk bersama hingga menjelang subuh. Sementara Joko terus mengingat kembali wajah pria yang ditemuinya. Anehnya, meskipun ketakutan, ia tidak merasakan niat jahat dari sosok tersebut. Justru sebaliknya. Seolah-olah Pak Rahmat hanya ingin memastikan bahwa orang asing yang tinggal di rumahnya adalah orang baik. Dan setelah mendapat jawaban yang diinginkan, beliau pergi begitu saja. Keesokan harinya Ibu Lani bertanya, "Setelah kejadian semalam, apakah kamu masih melihat beliau?" Joko menggeleng. "Tidak. Sejak malam itu saya tidak pernah melihat beliau lagi. Mungkin beliau sudah tahu kalau saya tidak berniat buruk." Memang benar. Sejak kejadian tersebut, Joko tidak pernah lagi mengalami gangguan apapun. Ia tinggal di rumah itu hampir 6 bulan. Selama 6 bulan itu tidak ada lagi penampakan. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada ketindihan, tidak ada kejadian gaib sama sekali.
Seolah-olah Pak Rahmat sudah menerima kehadirannya. Namun kisah keluarga Lani belum berakhir. Karena beberapa waktu kemudian, Lani sendiri mengalami sebuah mimpi yang menjadi satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu ayahnya setelah kematian sang ayah. Beberapa tahun berlalu sejak kematian Pak Rahmat. Lani beranjak dewasa. Kesedihan karena kehilangan ayah memang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi perlahan ia belajar menerimanya. Anehnya, berbeda dengan anggota keluarga lainnya, Lani hampir tidak pernah bermimpi tentang ayahnya. Padahal banyak orang mengatakan bahwa anggota keluarga yang telah meninggal sering datang melalui mimpi untuk mengunjungi orang-orang yang mereka sayangi. Namun hal itu tidak pernah terjadi pada dirinya. Sampai suatu malam. Saat itu Lani sedang duduk sendirian di kamar. Ia baru saja menyelesaikan tugas kuliah dan tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing. Langit tampak cerah, udara terasa sejuk. Di depannya terdapat sebuah jalan setapak panjang yang membela hamparan padang rumput hijau. Lani berdiri kebingungan. Ia tidak tahu sedang berada di mana. Lalu dari kejauhan, seseorang berjalan mendekatinya. Semakin dekat, semakin jelas. Dan saat itulah Lani menyadari siapa orang tersebut. Itu adalah ayahnya, Pak Rahmat. Namun bukan seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Bukan sosok yang lelah dan sakit, bukan pria yang dipenuhi kebiasaan buruk semasa hidupnya. Melainkan sosok yang terlihat jauh lebih muda. Wajahnya bersih. Tubuhnya sehat. Matanya penuh ketenangan. Lani langsung menangis. Ia berlari menghampiri ayahnya. Ayah, Pak Rahmat tersenyum. Senyum yang sangat hangat. Senyum yang sudah lama tidak dilihat Lani. Mereka berbicara cukup lama. Tentang kehidupan. Tentang keluarga. Tentang masa depan. Namun anehnya, ketika Lani terbangun keesokan paginya, ia hampir tidak mengingat isi percakapan tersebut. Yang tersisa hanyalah satu kalimat. Satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Pak Rahmat berkata, hati-hati memilih orang yang kamu cintai. Tidak semua yang datang kepadamu adalah manusia biasa. Saat terbangun, Lani menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Meski terasa sangat nyata, ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, kalimat tersebut akan menjadi peringatan yang sangat penting. Karena setelah memasuki usia 20-an, kehidupan percintaan Lani mulai mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Awalnya semua tampak normal. Lani adalah perempuan yang cukup menarik. Ramah, berpendidikan, memiliki pekerjaan yang stabil. Tidak mengherankan jika beberapa pria tertarik kepadanya. Namun setiap kali hubungan itu mulai serius, sesuatu yang aneh selalu terjadi. Ada yang tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan. Ada yang mendadak menghilang. Ada pula yang mengalami kecelakaan kecil tepat sebelum hari lamaran. Satu kali mungkin kebetulan. Dua kali mungkin nasib buruk. Tetapi ketika hal yang sama terjadi berulang kali selama bertahun-tahun, Lani mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hubungan pertamanya berakhir setelah 2 tahun. Pria tersebut tiba-tiba memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas. Hubungan kedua berakhir hanya beberapa minggu sebelum keluarga kedua belah pihak bertemu secara resmi. Hubungan ketiga bahkan lebih aneh. Calon pasangannya mendadak berkata bahwa setiap kali memikirkan pernikahan dengan Lani, ia merasa ketakutan tanpa sebab. Padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah. Lani mulai frustrasi. Ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat yang sama, ia mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Dalam mimpi tersebut, selalu ada seorang pria yang tidak pernah bisa ia lihat wajahnya dengan jelas. Pria itu berdiri di kejauhan, mengawasinya. Kadang hanya diam. Kadang berjalan mengikutinya. Kadang muncul tepat sebelum ia terbangun. Semakin lama mimpi itu semakin sering datang. Awalnya hanya sekali dalam beberapa bulan. Kemudian menjadi beberapa kali dalam sebulan. Lalu hampir setiap minggu. Suatu malam, mimpi tersebut berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Lani bermimpi sedang berada di sebuah rumah tua yang tidak dikenalnya. Di dalam rumah itu terdapat banyak foto-foto lama yang tergantung di dinding. Semuanya berdebu. Tampak usang. Saat ia berjalan melewati lorong panjang, ia melihat sosok pria yang selama ini selalu muncul dalam mimpinya. Kali ini pria itu berdiri sangat dekat. Begitu dekat hingga Lani dapat merasakan napasnya. Tetapi wajahnya tetap tidak jelas, seolah tertutup bayangan hitam. Pria itu lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu milikku." Lani langsung terbangun. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Jantungnya berdegup sangat kencang. Sejak malam itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di dunia nyata. Ia sering mendengar suara langkah kaki saat sendirian di rumah. Kadang merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ketika menoleh,
tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali ia bahkan mencium aroma bunga melati yang sangat kuat pada tengah malam, padahal tidak ada tanaman melati di sekitar rumah. Gangguan-gangguan tersebut semakin sering muncul. Dan tanpa disadari, semua itu merupakan awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarganya. Rahasia tentang seseorang yang bertahun-tahun lalu pernah mendatangi seorang dukun. Seseorang yang menggunakan ilmu hitam demi membuat Lani menjadi pasangan gaib bagi makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Rahasia itulah yang kelak menjelaskan mengapa kehidupan percintaan Lani selalu hancur tepat sebelum menuju pernikahan. Dan rahasia itu akan membuka pintu menuju teror paling mengerikan yang pernah dialaminya sepanjang hidup. Setelah mimpi-mimpi aneh itu terus berulang selama berbulan-bulan, kondisi Lani mulai memburuk. Ia menjadi sulit tidur. Sering terbangun menjelang pukul 3 dini hari. Tubuhnya cepat lelah, pikirannya tidak tenang. Yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa ada seseorang yang selalu mengawasinya. Bahkan ketika berada di tempat ramai. Bahkan ketika sedang bekerja. Perasaan itu tidak pernah hilang. Awalnya Lani menyimpan semuanya sendiri. Ia takut dianggap berlebihan. Namun suatu malam terjadi sesuatu yang membuatnya tidak bisa diam lagi. Saat itu sekitar pukul 12 malam. Lani sedang berbaring sambil memainkan ponselnya. Lampu kamar masih menyala. Ia belum tidur. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat lemari pakaian. Refleks ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Lani mencoba menenangkan diri, mungkin hanya ilusi karena lelah. Namun beberapa detik kemudian, suara ketukan terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tetapi sangat jelas. Lani langsung membeku. Ia mematikan layar ponselnya. Mendengarkan. Tok, tok. Suara itu kembali terdengar. Tepat dari dalam lemari. Malam itu ia berlari keluar kamar dan tidur bersama ibunya. Keesokan harinya ia menceritakan semuanya. Awalnya ibu Lani mencoba berpikir logis. Mungkin ada tikus. Mungkin kayu lemari memuai. Namun setelah mendengar seluruh cerita tentang mimpi-mimpi yang terus berulang, ekspresi wajah ibunya perlahan berubah, seolah-olah ia mengingat sesuatu. Sesuatu yang selama ini berusaha dilupakan. Beberapa hari kemudian Ibu Lani mengajak putrinya mengunjungi seorang ustaz tua yang cukup dihormati di daerah mereka. Ustaz tersebut dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan spiritual. Begitu melihat Lani, wajah sang ustaz langsung serius. Beliau meminta semua orang keluar dari ruangan kecuali Lani dan ibunya. Setelah membaca doa beberapa saat, beliau berkata pelan, "Ada sesuatu yang mengikuti anak ini." Ibu Lani langsung menegang. "Apa maksudnya, Pak Ustadz?" Beliau menghela napas panjang. "Lama sekali. Sangat lama. Ini bukan gangguan yang baru terjadi. Sudah bertahun-tahun." Mendengar itu, jantung Lani berdegup semakin kencang. Kemudian sang ustaz mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. "Apakah dulu pernah ada seseorang yang sangat terobsesi dengan anak ini?" Ibu Lani terdiam, lalu perlahan wajahnya memucat, karena ia memang teringat pada sebuah kejadian lama. Saat Lani masih berusia sekitar 17 tahun, ada seorang pria yang sangat ingin menikahinya. Pria itu berasal dari daerah lain. Usianya jauh lebih tua. Lani sama sekali tidak tertarik, bahkan tidak pernah memberi harapan apapun. Namun pria tersebut terus mengejar. Terus memaksa. Sampai akhirnya keluarga menolak secara tegas. Setelah penolakan itu, pria tersebut menghilang begitu saja, tidak pernah datang lagi. Saat mendengar cerita itu, sang ustaz mengangguk pelan. Lalu berkata, "Saya tidak bisa memastikan 100%. Tetapi ada kemungkinan seseorang pernah menggunakan bantuan ilmu hitam, tujuannya agar anak ini tidak berjodoh dengan manusia lain." Ruangan mendadak hening. Lani merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. "Ilmu hitam?" tanyanya lirih. Sang ustaz mengangguk. "Yang mengikuti kamu bukan manusia. Dia menganggap kamu miliknya." Kalimat itu langsung mengingatkan Lani pada sosok dalam mimpinya. Sosok tanpa wajah yang selalu berkata, "Kamu milikku." Tubuhnya langsung merinding. Sang ustaz kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa tradisi mistik di Nusantara, terdapat praktik yang dikenal sebagai ikatan jodoh gaib. Praktik tersebut bertujuan mengikat seseorang dengan makhluk dari alam lain. Orang yang menjadi korban sering mengalami hubungan asmara yang gagal berulang kali, sering bermimpi tentang sosok yang sama, dan sering merasa diawasi. Semua gejala yang dialami Lani sangat mirip, namun bagian yang paling mengerikan belum disampaikan. Setelah beberapa saat terdiam, sang ustaz berkata, sosok itu tidak lagi menganggap dirinya pengganggu. Dia menganggap dirinya suami,
Mata Ibu Lani langsung berkaca-kaca, sementara Lani merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Semua terdengar tidak masuk akal. Tetapi pada saat yang sama, semuanya menjelaskan begitu banyak hal yang selama ini tidak bisa dipahami. Mengapa setiap hubungan selalu gagal? Mengapa mimpi itu terus berulang? Mengapa sosok misterius tersebut selalu muncul? Sebelum mereka pulang, sang ustaz memberikan beberapa amalan doa dan meminta Lani untuk tidak tidur sendirian selama beberapa waktu. Beliau juga berpesan agar jangan pernah menanggapi jika mendengar suara yang memanggil namanya pada malam hari. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, keadaan sempat membaik. Mimpi-mimpi aneh mulai berkurang, gangguan terasa melemah. Lani mulai berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun suatu malam, tepat menjelang subuh, ia mengalami kejadian yang jauh lebih mengerikan daripada semua yang pernah dialaminya. Malam itu ia terbangun karena mendengar suara seseorang berbisik tepat di samping telinganya. Suara seorang pria, sangat dekat, terlalu dekat, dan kalimat yang diucapkan membuat darahnya terasa membeku. Aku tidak akan melepaskanmu. Ketika Lani membuka mata, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sosok itu tidak lagi datang melalui mimpi. Ia muncul di dunia nyata, dan sejak malam itulah teror sebenarnya dimulai. Setelah malam ketika Lani mendengar bisikan di samping telinganya, hidupnya berubah total. Ia tidak lagi meragukan bahwa sesuatu memang sedang mengganggunya. Karena kali ini bukan mimpi, bukan perasaan, bukan bayangan sekilas, ia benar-benar mendengar suara itu. Jelas, dekat, dan nyata. Selama beberapa hari berikutnya, Lani hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada seseorang berdiri di sudut kamar. Mengawasinya dalam diam, ketika lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa. Namun begitu ruangan gelap, perasaan itu kembali muncul, malam demi malam, tanpa henti. Kondisinya semakin buruk, wajahnya pucat, berat badannya turun. Konsentrasinya hilang, bahkan rekan-rekan kerjanya mulai bertanya apakah ia sedang sakit. Suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, gangguan itu mencapai puncaknya. Lani sedang berusaha tidur di kamar ibunya. Lampu kecil masih menyala. Ibunya sudah tertidur lebih dulu. Tiba-tiba udara di dalam ruangan terasa sangat dingin. Suhu berubah drastis. Lani membuka mata. Dan saat itulah ia melihatnya. Seseorang berdiri di dekat pintu kamar. Tinggi. Tubuhnya kurus. Mengenakan pakaian gelap. Wajahnya masih tidak jelas. Seolah tertutup kabut hitam. Tetapi kali ini sosok itu jauh lebih nyata dibanding sebelumnya. Lani tidak mampu bergerak, napasnya terasa berat, sosok itu perlahan melangkah mendekat. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Setiap langkah membuat jantung Lani semakin berdebar. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, suara itu kembali terdengar. Suara yang sama seperti sebelumnya. Aku sudah menunggumu lama. Lani berusaha berteriak. Tetapi suaranya tidak keluar, tubuhnya membeku. Sosok itu terus mendekat. Aku tidak suka mereka mengambilmu dariku. Pada saat itulah ibunya tiba-tiba terbangun. Seakan ada sesuatu yang membangunkannya. Begitu membuka mata, ibunya langsung membaca ayat-ayat doa dengan suara keras. Seketika sosok tersebut mundur. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya bergetar. Lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan sudut kamar. Malam itu Ibu Lani tidak tidur lagi. Keesokan harinya mereka segera kembali menemui ustaz yang pernah membantu sebelumnya. Setelah mendengar seluruh kejadian, wajah sang ustaz menjadi sangat serius. Beliau berkata, dia mulai kehilangan kesabaran. Karena selama ini dia merasa memiliki hak atas Lani. Dia tidak ingin melepaskannya. Beliau kemudian menyarankan dilakukan ritual ruqyah dan doa khusus selama beberapa hari berturut-turut. Bukan hanya untuk Lani, tetapi juga untuk rumah keluarga mereka. Malam pertama ruqyah berlangsung cukup tenang. Namun pada malam kedua, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Saat doa dibacakan, Lani mendadak merasa pusing. Tubuhnya bergetar. Tangannya menjadi dingin, napasnya memburu. Lalu tanpa sadar ia mulai menangis. Tangisan yang berbeda dari biasanya. Sangat sedih, sangat dalam. Seolah berasal dari seseorang yang sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Ustadz terus melanjutkan doa. Semakin lama tangisan itu berubah menjadi kemarahan. Lani mulai berbicara, tetapi suara yang keluar bukan seperti suaranya sendiri. Nada suaranya lebih berat, lebih rendah, dan terdengar asing. Aku tidak akan pergi. Ruangan langsung merinding. Ibu Lani menangis, adiknya menggenggam tasbih erat-erat, sementara sang ustaz tetap tenang,
Beliau terus membaca doa. Suara itu kembali terdengar. Aku menunggunya bertahun-tahun. Dia milikku. Kalian tidak berhak mengambilnya. Ustaz menjawab dengan tegas. Tidak. Dia manusia. Dia bukan milikmu. Untuk beberapa saat suasana menjadi sangat mencekam. Tubuh Lani bergetar semakin keras. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Hening. Sangat hening. Lani pingsan. Ketika sadar beberapa menit kemudian, ia merasa sangat lelah. Seolah baru selesai berlari berjam-jam. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa ringan. Malam itu ia berhasil tidur tanpa mimpi buruk. Hari berikutnya ritual kembali dilanjutkan. Dan setiap malam gangguan semakin berkurang. Sampai akhirnya pada malam terakhir, Lani mengalami mimpi yang tidak akan pernah dilupakannya. Dalam mimpi itu ia kembali berada di jalan panjang yang pernah dilihat bertahun-tahun lalu. Tempat ia bertemu ayahnya, kali ini Pak Rahmat kembali muncul. Beliau tersenyum seperti sebelumnya. Tenang. Damai. Di kejauhan, Lani melihat sosok pria tanpa wajah berdiri di antara kabut. Sosok itu hanya diam. Tidak bergerak. Pak Rahmat berdiri di depan putrinya. Seolah melindunginya. Kemudian beliau berkata, "Jangan takut. Sekarang kamu sudah bebas." Kabut di sekitar sosok tersebut mulai memudar. Perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya sosok itu menghilang sepenuhnya. Tanpa suara, tanpa jejak, tanpa kembali lagi. Ketika terbangun keesokan paginya, Lani menangis. Bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan lega yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Sejak hari itu mimpi-mimpi aneh berhenti, suara-suara misterius menghilang, perasaan diawasi lenyap, dan yang paling penting, hubungan asmara yang selama ini selalu berakhir dengan kegagalan mulai berjalan normal. Beberapa tahun kemudian, Lani akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya. Hubungan mereka berjalan baik, tanpa gangguan, tanpa kejadian aneh, tanpa ketakutan. Saat hari pernikahannya tiba, Lani sempat teringat pada semua peristiwa yang pernah dialaminya. Tentang ayahnya, tentang mimpi-mimpi misterius, tentang sosok yang mengaku sebagai suami dari dunia lain. Dan tentang malam ketika akhirnya ia berhasil terbebas dari semua itu. Sampai hari ini, Lani masih percaya bahwa ada banyak hal di dunia yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Namun ia juga percaya bahwa tidak ada kegelapan yang bertahan selamanya. Karena pada akhirnya, setiap kutukan pasti memiliki akhir. Dan setiap jiwa yang berjuang untuk bebas akan menemukan jalannya kembali menuju cahaya. Tamat, terima kasih telah mengikuti kisah ini di channel Kutukan Nusantara. Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya.